Oke, terima kasih. Saya Yuli Haryani dari jurusan Kimia FMIPA. Saya terdaftar semester keempat sekarang, mau masuk semester kelima di PhD di University Putra Malaysia, Study Genetic Engineering in Molecular Biology. Nah, seperti disampaikan tadi, saya sudah menerima full scholarship untuk PhD dari Siamia Siarka, dan sesuai permintaan dari KUI yang lalu, saya akan share dikit gimana studi di Malaysia dan sedikit sharing untuk apa sih Siamia Siarka sebenarnya. Berdasarkan QS World Ranking University tahun 2022, ada 5 universitas yang terbaik di Malaysia. Untuk saat ini posisi pertama masih tetap dari Malaya, Universitas Malaysia. Ini di Kuala Lumpur, jadi Malaysia ada 13 state, termasuk satu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang pertama tetap masih UM di Kuala Lumpur, yang kedua Universitas Putra Malaysia, ini di State Selangor, di Serdang, tepatnya di area Serdang. UKM juga di Selangor, Bali. USM di Pulau Pinang, Teknologi Malaysia ini di Johor. Nah, untuk pengurusan keluar masuk mahasiswa sekarang untuk di Malaysia, sejak tahun 2012 itu udah dihandle sama IMGS, Education Malaysia Global Service. Jadi mengenai kita aplikasi visa, renewal visa, atau selama pandemik ini untuk keluar masuk kita perlu travel authorization, semua pengurusan online melalui IMGS portal. Selain itu juga di website ini akan dikasih bagaimana steps yang perlu dilihat untuk mendaftar di Malaysia dan semua permasalahan Q&A terkait visa aplikasi. Nah, untuk postgraduate students yang internasional, seperti biasa kita mendaftar dulu. Nah, untuk admission ini rata-rata yang terkait IELTS dibutuhkan adalah skor 6, TOEFL 550. Dan seperti Mbak Dewi tadi jelaskan, bagaimana keterkaitan kita dengan pembimbing ketika akan masukin berkas, sebaiknya kita cari dulu siapa sih target supervisor di universitas yang dituju. Jika sudah dapat, sebaiknya membuat proposal yang akan dimasukin ke aplikasi itu sesuai field dari si supervisor yang kita inginkan. Sehingga nanti ketika berkas sampai di sekolah pasca sarjana, School of Graduate Study akan melemparkan berkas aplikasi kita ke profesor yang dituju. Karena ada ketersesuaian antara aplikasi kita dengan keahlian si supervisor, si profesor itu. Setelah dapat LOE, kita bisa reply di offer apakah kita terima untuk semester yang kita inginkan, atau bisa di hold sampai paling tidak maksimal itu adalah 2 semester. Nah, selama pandemi ini registrasi mahasiswa baru secara online, kemudian kita harus setelah registrasi online akan dapat GS number. Jadi setelah dapat GS number, graduate student number, baru bisa mengakses semua portal yang ada, kemudian mendaftar untuk online kelas. Nah, untuk pengurusan visa di website IMGS, untuk masuk ke wilayah Malaysia itu ada yang namanya VAL, Visa Application Letter. Setelah ini approve di website IMGS, baru bisa kita urus single entry visa di konsulat yang di Sudirman. Lalu itu yang dibawa untuk masuk ke Malaysia. Nah, sampai di universitas tujuan, kemudian berkasnya dibawa ke international office untuk mendapatkan student visa atau multiple entry visa. Ini biasanya perlu 3-4 minggu, jadi dalam waktu itu apapun yang terjadi, memang kita nggak bisa keluar dari Malaysia. Untuk pengurusan visa, kalau tadi Mbak Dewi paparkan, di Australia mahal ya. Untuk di Malaysia dikhususkan, jadi karena pengurusan semuanya adalah melalui IMGS, jadi biaya dan regulasi semua sama seluruh Malaysia. Itu biaya khusus di Indonesia untuk mahasiswa Indonesia diberikan per 2 tahun. Jadi 2 tahun itu adalah 250 ringgit. Jadi sekitar 800 ribuan lah. Kalau untuk admission tadi
kalau nggak salah itu sekitar 600 US dollar. Kita transfer ke rekening universitas target. Sedangkan untuk pelaksanaan perkuliahan, ini sebenarnya tergantung lagi ke setiap universitas atau ke program yang dituju. Ada yang menawarkan by coursework, ada yang menawarkan by research. Kalau untuk by research pun ada yang memang full research, jadi nggak ada wajib mata kuliah, atau justru campuran. Kita research tetapi ada kewajiban untuk mengambil mata kuliah. Jadi untuk postgraduate by research ada, di sini saya berikan perbedaan untuk master sama PhD. Minimal master 6 kredit, PhD 9 kredit. Nah, ini rata-rata yang diwajibkan dari 6 dan dari 9 kredit itu 3 kredit diantaranya adalah research methodology. Jadi untuk fakultas-fakultas sains, research methodology, biasanya di situ juga dimasukkan tentang statistical analysis, karena kita menyangkut sampling dan pelaksanaan riset dan pengolahan data. Tapi untuk yang non-sains, research metodologinya biasanya adalah bagaimana riset proposal, mempresentasikan data, dan menulis artikel. Untuk master ada proposal seminar, result, baru kemudian viva atau thesis defense. Sedangkan untuk PhD setelah semester 1, semester 2 itu biasanya kita pakai untuk menghabiskan yang 9 compulsory credit ini. Di semester 1 dan semester 2 boleh dilakukan seminar proposal. Jadi kalau rasa-rasanya semester 1 belum siap, boleh seminar proposal di semester 2. Setelah mata kuliah wajib selesai, berbeda dengan master, PhD harus melewati comprehensive exam. Ini untuk candidature. Jadi setelah melewati comprehensive exam written sama oral, baru dapat PhD kandidat. Nah, ini juga bergantung ke universitas. Ada universitas yang tidak mewajibkan CE. Kalau di UPM kita ada CE, jadi setelah lulus written, baru boleh apply untuk oral. Dan itu juga tidak tertutup kemungkinan written ada yang ulang, selama penguji tidak puas dengan jawaban kita berikan. Kemudian result seminar ini biasanya tergantung pembimbing, tapi selalunya jika minimal data sudah ada 80-90% dan terakhir viva untuk thesis defense. Rasanya itu untuk kehidupan di Malaysia. Kalau untuk membawa keluarga, saya sendiri sebenarnya dari awal ingin juga membawa keluarga, tapi dengan catatan untuk teman-teman mungkin yang ada yang mau ke Malaysia, pertimbangan pertama sih sekolah. Setelah saya jajaki, sekolah Indonesia itu ada yang di Kuala Lumpur. Sedangkan untuk tinggal di daerah Kuala Lumpur itu, sekitaran sekolah itu tidak ada perumahan yang harganya terjangkau. Sedangkan kalau kita tinggal jauh, setiap pagi itu perlu waktu untuk mengantar setidaknya 1 jam. Jadi saya tidak bisa untuk sekolah Indonesia. Sedangkan untuk sekolah kebangsaan yang menjadi keberatan adalah pelajaran memang diberikan dalam bahasa Melayu. Saya menyadari, saya baca bukunya tidak ngerti, apalagi mengajarin anak. Jadi setelah itu saya batalkan, tidak jadi bawa keluarga ke sana. Ini bisa jadi bahan pertimbangan. Lalu juga ini sesuai permintaan, saya deskripsikan sedikit bagaimana itu Syamil Syarka. Saya tahu beasiswa ini dari website Dikti sebenarnya. Tapi ketika tahu itu, saya sama sekali nggak tahu apa sih Syamil Syarka. Jadi Syamil Syarka, Syamil itu Southeast Asian Minister Education Organization, Syarka Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Jadi sesuai namanya, ini adalah lembaga yang membawahi negara se-Asia Tenggara untuk peningkatan human resources dan pangan sebenarnya, jadi dia agriculture. Berdiri sejak tahun 1966 dan ini adalah kantor pusatnya yang terletak di Filipina, tepatnya di area University Philippine of Los Baños, UPLB.
Nah, untuk tahu Syarka, ini ada websitenya syarka.org, dan seperti yang tadi saya bilang, ini adalah mencakup negara-negara Asia Tenggara. Ada 11 Siamio member countries. Ini negaranya, termasuk Indonesia, dan ada associate member country. Jadi meskipun beasiswa ini adalah untuk aplikan dari negara yang 11 ini, tetapi negara tujuannya bukan hanya dari study cost-nya ada berbagai macam, termasuk mereka yang termasuk di associate member country-nya, Australia, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri, Syarka ini punya UC, University Consortium, IPB, UGM, Brawijaya. Jadi yang ketiga university ini pastinya lebih familiar dengan Siamio Syarka karena dia membawahi bidang yang memang banyak, bukan hanya sekedar beasiswa scholarship untuk pasca sarjana, tapi juga berbagai macam kegiatan lain di bidang pendidikan. Ini cuplikan dari website Syarka. Jadi ketika kita buka program, yang ada scholarship, ada grants, ada research development, segala macam info ada di sini. Jadi karena ada negara-negara yang mau bekerja sama dengan Syarka, jadi ada beasiswa di DAAD Syarka ini untuk negara-negara Asia Tenggara, tapi bekerja sama dengan Jerman. Ini artinya aplikan yang mendapatkan beasiswa Syarka mungkin study cost-nya bukan di Jerman, mungkin study cost-nya adalah di wilayah yang di cover sama Syarka, tetapi ketika dalam masa studi dia mempunyai kesempatan untuk ke Jerman untuk melaksanakan beberapa objektif dari tesisnya. Itu semua travelnya segala macamnya di cover sama Syarka dan DAB. Ada untuk ke Tokyo, Sejong, South Korea, NTU Singapura, Mardi ini adalah Malaysia Agriculture Research Institute di Malaysia, Mardi. Bulsu ini di Filipina, NU, Taiwan, dan lain-lain nanti bisa lihat di websitenya. Sampai tahun 2020, ongoing student untuk PhD, kalau bisa dilihat ini di Indonesia peserta grantee dari Indonesia cukup banyak, dari Filipina. Oke. Nah, study post ada dari Indonesia, IPB, UBI, UGM, atau kita yang dari Indonesia bisa ke universitas ini, atau kita keluar ke KU, UPM, UPLB, atau yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kemarin kayak teman-teman dari Timor Leste, itu kebanyakan sih mereka untuk ke IPB atau UGM. General eligibility. Nah, jadi eligibility yang pertama adalah untuk aplikan adalah berasal dari Siamio member countries yang 11 tadi. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa saya pilih masukin ini awalnya, yang pertama karena pertimbangan memang dari awal saya memutuskan untuk tidak ke negara yang jauh dari Indonesia. Yang kedua, beasiswa ini aplikan hanya berasal dari member country-nya. Jadi aplikan hanya sebatas dari negara-negara Asia Tenggara. Sehingga kompetisi tidak sebanyak kalau kita misalnya masukin AAS atau yang lain-lain. Lalu standar umur maksimal 40 untuk PhD, 35 untuk master. Area spesialisasinya adalah agriculture atau related science. Jadi ini yang harus kita belajar untuk sedikit open-minded, out of the box. Bukan berarti beasiswa ini hanya untuk agriculture, karena saya dengan basic farmasi, kimia, gimana caranya untuk masuk ke sini, genetic engineering, saya menggunakan genetika untuk mengedit suatu gen dari mikroba, tapi bagaimana menghubungkannya dengan pangan, mikrobanya adalah mikroba untuk menghasilkan senyawa-senyawa, misalnya antimikroba yang berperan dalam pengawetan makanan atau mengedit sesuatu untuk berkaitan dengan makanan. Juga ada selain dari agriculture yang grant awardee-nya ada dari
informatika. Saya awal berpikir kenapa dia dapat, ternyata dia adalah memasukin proposal bagaimana menggunakan ilmu ilmu informatika untuk ke pemasaran pangan. Jadi bagaimana dia membuat sistem untuk pemasaran bahan pangan. Jadi sebenarnya bisa berbagai macam, atau mungkin ke ekonomi dia bisa. Jadi untuk memasukin proposal bisa kita hubungkan ke tema dari Siaka ini di aplikasinya. Bu Yuli, 2 menit lagi, Bu Yuli. Oke, Pak. Untuk masuk ke sini, syarat IELTS itu adalah 6. Minimal 6. Kalau dapat 6, lulus untuk udah jamin bisa masuk ke seleksi beasiswa ini. Jadi IELTS 6, sama dengan untuk wilayah Malaysia umumnya IELTS 6. Scholarship benefit semua di cover. Kalau untuk siapa full scholarship, uang semester langsung dia bayarkan ke kampus, kita nggak tahu menau untuk itu. Travel allowance akan dikasih, kita pergi, kita klaim, kemudian dia akan kasih transfer ke rekening kita. Book allowance setiap tahun dikasih 100 US dollar. Asuransi terserah kita mau ambil apa, nanti kita klaim, dia akan kembalikan ke kita. Thesis full dikasih, research dikasih 4.500 US. Living allowance itu adalah 750 US per tahun, per bulan, dikasih per 3 bulan. 750 US, kita 10 juta, cukuplah mengganti yang sudah terpotong dari gaji kita. Oke, terima kasih Pak Prianto dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.